Halo, apa kabar sahabat Tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Lejen TNI Suharyanto mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan peninjauan banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada Jumat 22 Maret 2024. Turut mendampingi Presiden Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Bupati Demak, Estiana, dan segenap unsur Forkopimda. Presiden bersama rombongan mengunjungi 2 posko pengungsian warga terdampak banjir yang berlokasi di SMK Ganesha Demak dan Wisma Halim Demak. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi menyampaikan 3 upaya penanganan untuk mengatasi banjir Demak, antara lain melakukan teknologi modifikasi cuaca, perbaikan tanggul jebol, dan pemompaan. Presiden berpesan kepada warga untuk selalu menjaga sungai dan lahan dari sedimentasi. Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa pemerintah melalui PUPR dan BNPB akan melakukan pengecekan dan pemulihan rumah terdampak. Tidak hanya itu, upaya pembangunan kembali juga akan dilakukan dengan melakukan pemberian bibit tanaman dari Kementerian Pertanian untuk mengembalikan lingkungan yang terdampak. Badan Standarisasi Nasional atau BSN kunjungi Geraha BNPB dalam rangka audiensi program pengembangan standar lingkup kebencanaan pada 22 Maret 2024. Rombongan BSN yang dipimpin oleh Deputi Bidang Pengembangan Standar Hendro Kusumo diterima oleh Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati. Topik pembahasan pada audiensi ini antara lain penyerahan Sekretariat Komtek 1308 Penanggulangan Bencana dari BSN ke BNPB, rencana Indonesia sebagai tuan rumah ISO tahun 2025, kegiatan standar internasional yang diikuti oleh BSN dan melibatkan BNPB, tata kelola standar dan penilaian kesesuaian, penganggaran, serta industrialisasi kebencanaan. Dalam audiensi ini hadir pula Direktur Sistem Penanggulangan Bencana sekaligus Ketua Komtek 1308 Agus Wibowo dan Direktur Pengembangan Standar Mekanika Energi Infrastruktur dan Teknologi BSN Iriana Margahayu. Pada akhir kegiatan disepakati bahwa Sekretariat Komtek 1308 Penanggulangan Bencana berada pada Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana BNPB dengan dukungan penuh dari BSN. Raditya Jati menyampaikan standarisasi ini harus bermanfaat dan berguna, terutama dalam kiprah peningkatan industrialisasi kebencanaan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Lejen TNI Suharyanto melakukan kunjungan kerja ke wilayah Jawa Timur untuk meninjau lokasi terdampak gempa Bawean pada Minggu 24 Maret 2024. Pulau Bawean merupakan salah satu lokasi terdampak yang cukup parah pasca diguncang gempa pada Jumat 22 Maret 2024 yang lalu. Pada kesempatan ini, Kepala BNPB meninjau bangunan yang rusak akibat gempa. Suharyanto kemudian meninjau lokasi pengungsian untuk berbincang dan memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat terdampak. Kehadiran Suharyanto ke lokasi ini merupakan perintah langsung dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk menyampaikan rasa simpati dan memastikan bahwa kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi dengan baik. Rangkaian kegiatan kunjungan kerja Kepala BNPB dilanjutkan keesokan harinya, dengan agenda rapat koordinasi penanganan tanggap darurat gempa yang dilaksanakan di kantor Bupati Gresik, Jawa Timur pada Senin 25 Maret 2024. Dalam rapat ini, Kepala BNPB memberikan arahan kepada Kepala Pelaksana BPBD, Dandim, Kapolres, dan Bupati yang wilayahnya terdampak gempa untuk segera memastikan kebutuhan dasar dari penyintas bencana terpenuhi. Kepala BNPB turut memberikan bantuan operasional penanganan darurat bencana berupa dana siap pakai dan bantuan logistik peralatan kepada pemerintah daerah terdampak gempa. Kepala BNPB Lejen TNI Suharyanto menghadiri rapat tingkat menteri guna membahas rencana pengiriman bantuan pemerintah Indonesia ke Palestina dan Sudan di kantor Kemenko PMK pada Selasa 26 Maret 2024.
Pada rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, turut hadir Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Agenda rapat kali ini membahas rencana pemberian bantuan kemanusiaan dari pemerintah Republik Indonesia kepada pemerintah Palestina dan Sudan. Pemberian bantuan ini merupakan bagian dari diplomasi kemanusiaan antara Indonesia dengan Palestina dan Sudan. Pengiriman bantuan direncanakan akan dilaksanakan pada awal bulan April. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Indonesia akan membentuk satuan tugas yang terdiri dari BNPB, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, dan TNI. Adapun opsi pengiriman bantuan akan disalurkan melalui jalur darat, melewati Mesir maupun melalui jalur udara dengan kerjasama dengan Kerajaan Yordania. BNPB melalui Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM Al-Ikhlas menyelenggarakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyemarakan bulan Ramadan 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Gebiar Ramadan kali ini diawali dengan kegiatan Tarhib Ramadan pada 4 Maret 2024 berisikan pembekalan bagi para pegawai jelang memasuki bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan, pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan BNPB berkesempatan untuk menjadi penceramah dalam program kultum selepas sholat zuhur berjamaah di Masjid Al-Ikhlas BNPB. Pada setiap hari kerja, BNPB menyediakan hidangan takjil dan melaksanakan buka puasa bersama dilanjutkan dengan sholat tarawih. Penyajian takjil merupakan partisipasi dari unit-unit kerja yang ada di BNPB dan terbuka untuk seluruh pegawai ataupun tamu yang sedang berada di Geraha BNPB. Rangkaian kegiatan selanjutnya antara lain santunan ke Panti Sosial Bina Daksa Budi Bakti II dan Panti Asuhan Uswatun Hasanah yang bertempat di Jakarta Barat oleh Muslimah DKM Al-Ikhlas BNPB. Pada kesempatan ini, DKM Al-Ikhlas memberikan donasi berupa makanan, pampers, perlengkapan kebersihan, dan kursi roda, serta memberikan donasi berupa uang untuk dipergunakan pemenuhan operasional kebutuhan panti asuhan. Gebiar ceria Ramadan juga dimeriahkan dengan berbagai perlombaan yang diikuti oleh pegawai dan keluarga pegawai pada Rabu 27 Maret 2024. Adapun perlombaannya meliputi lomba konten Ramadan bagi pegawai, lomba tartil Al-Quran oleh pegawai, lomba hafalan Quran bagi anak pegawai, lomba mewarnai oleh anak pegawai, dan lomba cerdas cermat ranking 1 untuk anak pegawai dan pegawai. Kegiatan Gebiar Ramadan Ceria BNPB 1445 Hijriah 2024 Masehi kali ini tidak terlepas dari dukungan dari para pejabat dan pegawai di lingkungan BNPB serta pihak pendukung lainnya yaitu PT Smart Cakrawala Aviation, PT Sindu Bumi Segara, Bank Syariah Indonesia, dan Bank Mandiri. Kepala BNPB Lejen TNI Suharyanto melakukan peninjauan ke lokasi terdampak banjir dan tanah longsor di Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat pada Rabu 27 Maret 2024. Kehadiran Kepala BNPB ini atas perintah Presiden Joko Widodo sekaligus menyampaikan pesan ungkapan bela sungkawa Presiden kepada warga yang terdampak. Setiba di Bandung Barat, Suharyanto langsung melakukan peninjauan ke tempat pengungsian di SD Padakati, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor. Dalam kunjungannya, Suharyanto memastikan seluruh penanganan berjalan dengan baik, mulai dari segi penanganan pengungsi hingga pemenuhan kebutuhan dasar. Suharyanto kemudian memimpin rapat koordinasi penanganan banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat. Dalam rapat ini, Suharyanto menegaskan bahwa operasi pencarian korban yang masih hilang harus lebih dioptimalkan. Suharyanto juga menyerahkan dana siap pakai atau DSP untuk operasional penanganan darurat di lokasi terdampak dengan total nilai DSP sebesar Rp550 juta. Adapun rinciannya antara lain 250 juta diberikan kepada Bupati Bandung Barat, 150 juta untuk Kodim, dan 150 juta untuk Polres. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyelenggarakan buka puasa bersama seluruh jajaran pimpinan dan pegawai di Pusat Pendidikan dan Latihan BNPB INA DRTG Sentul pada Kamis 28 Maret 2024. Kegiatan buka bersama ini dihadiri oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Lejen TNI Suharyanto, Sekretaris Utama BNPB Rustian, jajaran pimpinan eselon 1 dan 2, serta para pegawai di lingkungan BNPB.
Acara buka puasa bersama diisi dengan tausiah oleh Kiai Haji Abdul Rojak. Acara ini dilanjutkan dengan sholat maghrib, isya, dan tarawih berjamaah. Sahabat tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Mona Rigi Senggani undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan berikutnya. Salam tangguh.